maupun profesional. Tentunya hari ini kita semua akan banyak belajar dan meningkatkan wawasan baru. Mari kita simak dengan penuh perhatian dan buka hati untuk segala inspirasi yang akan dibagikan. Semoga acara ini juga semakin memperdalam hubungan kita, baik sebagai rekan kerja maupun sebagai sahabat. Sebelum kita melanjutkan, mari kita bersama-sama mengucapkan kata yang bermakna di momen halal bihalal ini, yaitu minal aidin wal faizin. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dan keberkahan serta terus diberikan kelancaran dalam setiap langkah kita. Dan di dalam pembahasannya, bila kita tidak memulai acara dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Fitri dan Tiara, maka dari itu kepadanya kami bersalam. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang baik yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sakit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segeralah mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baiknya pahala dari orang-orang yang beramal. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang memustakan para rasul. Al-Quran ini adalah keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Maha besar Allah dengan segala kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita hingga hari ini kita dipertemukan dalam suatu rangkaian kegiatan yang insya Allah sangat bermakna bagi kita. Shalawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada baginda dan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga insya Allah pada kita semua telah mendapat syafaat dari dia. Yang saya hormati Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan ASN Nasional, Pak Dr. Setiani MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan struktural dan fungsional di lingkungan Politeknik Islam Bandung maupun di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan ASN Nasional. Yang saya hormati para senior purnama kita yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Nur Samsa di sini serta rekan-rekan yang lainnya, mitra stakeholder kita dari Pak Kapus Iklim, selamat datang Pak. Lalu Pak Dr. Indra, dari rekan-rekan dari LFCM serta mitra stakeholder dari pemerintah pusat maupun daerah. Dan yang kita banggakan bersama dan kita takdiri Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Atian Ali, selamat pagi dan selalu semoga diberikan kesehatan Pak Kiai. Seluruh pengurus dan wanita lembaga organisasi negara yang hadir juga pada kesempatan hari ini, serta seluruh pegawai serta mitra-mitra lain yang hadir di dalam kegiatan silaturahmi yang dirancang dengan begitu baik pada hari ini. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, pertama, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan ASN Nasional, Pak Yadi beserta tim jajarannya yang telah mempersiapkan tentu dengan sangat baik sekali agenda kegiatan silaturahmi pada pagi hari ini. Yang kedua adalah kami atas nama pribadi dan juga keluarga besar Politeknik STM Bandung mengaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga rangkaian kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini memberikan kualitas iman serta takwa kita, serta mampu untuk meningkatkan kinerja kita di masa yang akan datang. Hadirin Bapak Ibu sekalian, tentu momentum kegiatan hari ini merupakan sebuah agenda rangkaian yang sudah kita laksanakan jauh-jauh sebelumnya. Proses perjalanan spiritual melalui ibadah bulan Ramadan yang telah kita laksanakan 1 bulan yang lalu hingga hari ini kita memasuki di bulan Syawal, seyogyanya mampu untuk memberikan penguatan, peningkatan keimanan dan ketakwaan kita sebagaimana tema yang diusung pada hari ini, keimanan dan ketakwaan serta produktivitas kinerja kita. Tentu kita harapkan bahwa adanya sebuah korelasi proses spiritualitas kita dengan kinerja
cintai di lembaga Nusa Surga, di mana semakin meningkat tingkat kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, kesabaran kita, setidak-tidaknya akan berdampak kepada peningkatan kinerja kita di lingkungan tempat kita kerja. Insya Allah apa yang kita laksanakan hari ini menjadi sebuah momentum yang baik, momentum yang sangat berharga untuk selalu kita introspeksi diri. Hari ini harus lebih baik daripada hari sebelumnya, dan insya Allah kegiatan ini akan menambah, meningkatkan kualitas silaturahmi kita sesama pegawai, sesama rekan-rekan purnabakti kita, untuk kita saling mengingat satu dengan yang lain. Tiada lain adalah untuk memperkuat, membesarkan organisasi kita, lembaga administrasi kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai pembuka pada kegiatan hari ini. Sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada Pak Riyadi beserta tim jajaran dan juga hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada hikmah yang baik. Pertemuan hari ini membawa kebaikan dan juga mampu untuk meningkatkan kinerja kita di lingkungan organisasi lembaga administrasi negara. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, beliau yang selalu tegas dalam menyampaikan kebenaran, sekaligus hikmah dalam nasihat-nasihat. Ustadz Kiai Haji Atian Ali yang insya Allah akan dilanjutkan dengan doa bersama agar segala niat dan langkah kita senantiasa dalam ridho dan bimbingannya. Untuk itu, dengan penuh hormat dan hikmat, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak dengan seksama tausiah yang akan disampaikan kepada Ustadz Kiai Haji Atian Ali. Disilakan. Sekaligus saya aturkan terima kasih atas sambutan beliau. Rasa-rasanya setelah menyimak sambutan beliau, tugas saya sudah selesai. Tadi saya sudah berizin mau pulang. Luar biasa beliau ini, dari pemikiran dan pandangannya kayaknya lebih ulama dari ulama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Tadi saya sempat dibisiki oleh panitia mau di mimbar atau di kursi. Saya pilih di kursi. Kita semua maklum betapa tidak mudah di negeri ini untuk bisa memperoleh sebuah kursi. Batur nampak payahan yang menang kursi. Ini ada bocoran dari salah seorang pimpinan partai. Konon katanya untuk kursi DPR pusat jangan pernah bermimpi atau punya modal yang 15 rupiah. Itu nggak mungkin ada. Minimal ya sekitar 30 tahun mahal kursi. Saya alhamdulillah tidak mengeluarkan uang sepeser pun dapat kursi, tapi juga untuk 5 tahun. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, seseorang pernah bertanya pada saya, seperti apa sosok manusia yang paripurna menurut pandangan? Atau dengan kata lain, 6.666 ayat kemudian dijelaskan oleh tidak kurang dari 5.000 hadis itu. Mau menciptakan manusia yang seperti apa? Kita meninggal umur berapa? Ibu rencana meninggal di usia berapa? Rencana 70, 80, cukup 80 tahun misalnya, 80 kurang 15, 65, itu yang akan dihisab oleh Allah. Selama 65 tahun itu per detik mata kita sudah melihat apa saja, sejalan dengan aturan dan hukum Allah atau tidak. Selama 65 tahun per detik telinga kita sudah mendengar apa saja, lidah kita sudah bicara apa saja, tangan ini sudah meraba, memegang, menyentuh, mengambil, memberi, menandatangani apa saja. Selama 65 tahun per detik kaki kita sudah melangkah kemana saja, akal itu sudah berpikir apa saja. Ini bukan bisa. Bukan hanya sekedar sholat, zakat, saum, haji saja. Karena itu orang yang rajin sholat, rajin sahur,
Inna fulanah tuzkaru min kasrati salih. Ada seorang wanita, kata si pria ini kepada Rasul, dia tidak mau menyebut nama wanita itu. Maka dia katakan fulan. Kita kalau ingin menyebut seseorang tanpa menyebut namanya, maka kita sebut si fulan. Kalau dalam bahasa Arab si fulan, fulan itu untuk laki-laki, kalau wanita fulan. Pria yang mengadu kepada Rasul ini tidak bermaksud ingin memuji, membicarakan tentang wanita itu. Dia ingin tahu segi hukumnya saja, tapi tetap dia tidak mau menyebut nama si wanita itu. Tidak saud, tidak haji, ada pihak yang dirugikan. Nah, itu termasuk dosa zalim diri sendiri. Proses tobatnya ini jauh lebih mudah. Dia tinggal bertobat kepada Allah SWT. Tidak perlu saya orang lain. Tidak perlu untuk bertobat kepada Allah yang melapor kepada istrinya, kepada suaminya, kepada tetangganya. Saya kemarin tidak sholat, saya bertobat. Andai kata taubat dia itu memenuhi syarat taubat kesemua, Allah pasti mengampuni. Selesai bicara. Dan andai kata ibadah saum Ramadan kita diterima oleh Allah SWT, dosa dari sini hapus semua. Allah menjamin lewat sabda Rasulnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang berat itu sebenarnya dosa jenis kedua yang disebut dengan dosa tak bisa. Itu